waktu gelar perkara khusus itu berkait dengan satu situasi konkret. Saya katakan di dalam gelar perkara khususnya, ini gelar perkara nothing. Artinya nothing tidak punya delay, ya nol, zero. Kenapa? Karena tidak menampilkan data primer. Mereka tidak tampilkan data primer, kita data primer, putusan pengadilan kan data primer, emang belum data mana lagi? Ini yang gak banyak dibahas di podcast-podcast tuh. Adanya putusan pengadilan negeri Surakarta dan pengadilan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya Sobat RH sekalian, saya mau berhubungan dengan Egy Sujana dari London karena beliau ingin berkomentar mengenai surat dari Karo Wasidik, ya, surat yang diberikan kepada Rizal Fadila, tetapi pada dasarnya surat tersebut untuk TPUA gitu ya. Nah, kebetulan Bang Egy Sujana lagi di UK, coba kita hubungin beliau. Dan mudah-mudahan diangkat ya. Jadi seperti kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya brother, ini udah langsung deh. Saya di Kedutaan Republik Indonesia. Ya. Videonya udah dibuat. Kayaknya tidak usah video, langsung suara ini aja Bang. Lebih jelas. Iya udah suaranya. Nanti videonya ada dari yang saya buat, anak saya buat sini. Nah, oke, nanti videonya dikirim aja nanti ya. Oke. Sekarang pertanyaannya, apa yang dari Revi terutama fokus terhadap yang ingin saya terangkan adalah gelar perkara khusus. Iya, silakan. Jadi kan ada 2 poin katanya bahwa proses penghentian penyelidikan oleh Detipidum itu sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan yang kedua bahwa pihak pendumas pengaduan masyarakat itu tidak bukti-bukti yang dibawanya adalah bukti sekunder sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti. Bang Egy tentu udah baca kan? Sudah. Oke, silakan Bang Egy komentar. Ya, semalam saya baca dapat dari Ibu Kurnia. Jadi dalam penjelasannya itu Bu Kurnia menanyakan bagaimana ini ada begini gitu. Maksudnya Bang, gelar perkara dikalahkan. Saya tidak setuju seleburnya dikalahkan. Bapak, masa dikalahkan? Kalahkan itu nanti kalau sudah sidang pengadilan, ya, kita dianggap bersalah karena pidana, baru itu kalah. Tapi ini belum. Apalagi alasan 2 itu, 1 proseduralnya itu mereka merasa benar, justru tidak benar. Ketidakbenarannya banyak sekali secara ilmu hukum, ya. Pertama, dia tidak memperhatikan perkap Kapolri nomor 10 itu loh, yang harus kalau betul prosedur dia harus lampirkan laboratoriumnya apa. Dan yang keduanya lagi itu harus derajatnya ada laporan polisi. Ini kan nggak ada laporan polisi. Dumas dia sendiri yang bilang Dumas. Kenapa terus dikaitkan dengan konteksnya sebagai satu situasi yang sifatnya laporan? Nggak ada, itu udah sesuai dengan prosedur namanya polisi. Anda kelas bareskrim begitu ya, heran saya.
Kemudian yang keduanya lagi yang tidak prosedural adalah bahwa waktu gelar perkara khusus itu berkait dengan satu situasi konkret. Saya katakan di dalam gelar perkara khusus ini gelar perkara nothing. Artinya nothing tidak punya delay. Ya, nol, zero. Kenapa? Karena tidak menampilkan data primer. Anda nuduh kami data sekunder. Padahal yang sekunder tuh kalian gitu loh polisi. Kalian nggak pernah nunjukin ijazah asli Jokowi itu di dalam gelar perkara, nggak ada. Bahkan saya protes keras. Saya bilang kalau kalian nggak bisa tunjukkan saya walk out. Nggak ada yang berani jawab. Pimpinan gelarnya Karo Wasidiknya tidak bisa jawab. Pimpinan-pimpinan yang ada di situ tidak bisa jawab. Dirpidum yang membilang ijazah Jokowi identik itu asli nggak bisa jawab. Komnas HAM ada di situ tidak menjawab. DPR ada di situ tidak menjawab. Seluruh polisi ada cap ahli itu. Arianto Sutadi juga ada di ruangan itu. Nggak bisa jawab. Sitting semuanya diam. Lalu yang nggak prosedural itu siapa gitu loh. Kalian itu yang data sekunder kok diputar ke kita yang sekunder gitu loh. Ya. Maka oleh karena itu dalam perspektif hukum kita harus clear gitu loh. Jangan kita ini digoreng-goreng kita yang nggak benar. Nah, kalau kita data primer, kenapa? Karena saya lampirkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta, saya bawa itu putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Jadi oleh karena itu dalam perspektif hukum, iya sebentar, coba. Itu apa? Enggak untuk saya, keterangan saya. Ya. Maaf Pak dari kedutaan Pak Anil. Kenapa? Ya, silakan. Ya, saya minta izin ya. Ya bagaimana loh, mau nggak diizinkan? Ini kan wilayah Republik Indonesia, saya warga negara Indonesia. Ya sudah, makanya kalau nggak persoalan kedua sih ini. Ya, saya advokat Pak, nggak boleh, saya penegak hukum. Ya, Onil ya. Jadi dalam pengertian itu, tolong dengan hormat Pak Polisi, data saya yang disebut sekunder itu buktikan. Saya bawa kok lampirannya berapa bentuk bawah untuk ditampilkan bahwa jelas pada waktu itu Jokowi tidak menampilkan ijazah aslinya. Bahkan jaksa dan polisi waktu di sidang itu tidak bisa menerangkan ada aslinya. Dia hanya menjawab, ini yang saya punya cuma fotokopi yang dilegalisir. Nah kalau itu terjadi, kenapa jadi bisa masuk ke pengadilan P21? Kan tidak bisa fotokopi jadi alat bukti. Itu persoalan serius hukum itu diatur dalam KUHP. Apalagi di KUHP diatur untuk jaksa ya, pasal 143. Yang bahwa gugatan itu kepada terdakwa harus cermat, harus benar, harus teliti. Itu 143. Nah kecermatannya di mana? Ketelitiannya di mana? Ya kok Bambang Tri dan Gus Dur dihukum dengan asumsi fotokopi, bukan ada aslinya. Nah, ini kan kezaliman luar biasa. Itu 2003 loh, 2023. Jadi udah 2 tahun lalu. Kenapa saya terus mengejar? Karena ini menzalimi orang luar biasa. Saya advokat diperlakukan tidak adil. Jadi itu poinnya Bung Refli. Jadi prosedur mereka tidak prosedural. Kedua, data primer kita yang punya, dia nggak punya data primer, kok dituduh ke kita. Dan yang terakhir, konsep penyelidikan atau tahap penyelidikan tidak bisa dihentikan. Dari mana pasalnya? Kok bikin SP3D, surat penghentian penyelidikan? Apa dasar hukumnya Pak Polisi? Oleh karena itu saya minta teman-teman TPWA yang di Indonesia, karena ini situasinya saya kan di luar negeri, sedang juga pemulihan kesehatan ya. Karena sakit saya ini bukan sakit di luar, yang luar alhamdulillah udah sembuh gitu loh. Maksudnya
nggak pakai kursi roda lagi. Tapi yang di dalam ini kanker usus saya jadi serius. Harus ada proses yang benar gitu loh, Bung Reli. Jadi karena itu fitnah-fitnah yang buat kita ini adalah satu fitnah keji, terutama kok yang saya heran institusi polisi yang begitu besar dan dibayari oleh pajak, oleh APBN kita ini. Saya ikut bayar pajak, Refli bayar pajak, everybody orang bisa bayar pajak. Kok dipakai untuk menggunakan kepentingan Jokowi gitu loh. Ini penyimpangan yang luar biasa. Prabowo ulah cicing wae, Prabowo tolong. Cicing wae itu apa artinya? Diam aja. Diam aja itu bahasa Sunda. Oh. Kalau bahasa Palembang apa tuh cicing wae itu? Diam aja tuh. Diam bae. Diam bae, jangan diam bae. Ini udah kenapa? Katanya presiden nggak bisa ikut campur. Bagaimana logikanya nggak ikut campur? Presiden itu atasannya polisi. Presiden itu atasannya jaksa yang bicara wilayah hukum. Kok ketika ada situasi nggak boleh turun dong. Logika struktur kekuasaan itu jangan dipelintir-pelintir begitu. Ya, jadi saya minta itu nota protes saya tujukan kepada Bapak Presiden Prabowo, tolong dengan hormat. Nota protes ini resmi. Saya di pemerintahan nih, di kedutaan nih. Ya, jelas kok. Nanti videonya ada. Itu wilayah Republik Indonesia, ini hukum Indonesia. Jadi saya duta besar itu berkuasa penuh mewakili Anda Presiden di sini. Jadi saya sampaikan protes di sini ya kepada negeri, karena saya bisa podcast di jalanan di London itu bisa di mana, tapi kan nggak ada nilai hukum kalau tidak di kedutaan besar, itu maksudnya. Jadi poin penting itu aja, Bung Refli, nggak usah terlalu lama. Yang penting hak protes kita ini jangan diabaikan, dan teman-teman di TPU di Indonesia jangan kecewa, jangan gusar, jangan lemah. Kita ini tetap melawan dalam arti koridor hukum. Kita ini benar secara prosedur hukum. Ya, suruh lumas kita lumas. Tapi dia perlakukan kita seperti laporan polisi. Seperti penyidikan, padahal baru tahap penyelidikan. Itu kan mereka yang nggak prosedural, kok kita dituduh nggak prosedural. Mereka tidak tampilkan data primer, kita data primer, putusan pengadilan kan data primer, emang belum data mana lagi? Ya, ini yang nggak banyak dibahas di podcast tuh, adanya putusan pengadilan negeri Surakarta dan pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi Jawa Tengah. Iya, itu menyatakan demikian. Bahkan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu di-drop, nggak dipakai, nggak dijadikan pertimbangan hukum. Artinya clear, Bambang Tri dan Gus Dur tidak hoak. Bambang Tri dan tidak memberitakan berita palsu. Yang palsu justru mereka. Logika yang ketiga lagi kaitan dengan siapa yang bersalah membuktikan. Saya udah buktikan di pengadilan. Saya Bambang Tri dan Gus Dur menuduh memang jelas ijazahnya palsu. Ini sampai bikin podcast sampai mubahalah, ya. Sebagai mubahalah itu jangan kira tidak, itu peristiwa agama yang tinggi karena ada di Al-Quran. Buka aja surat Ali Imran, ya, ayatnya 61. Ali Imran ayat 61. Itu perintah mubahalah. Dan Jokowi kan sekarang kita lihat tuh mubahalahnya Gus Nur itu udah semakin nyata tuh, ya. Banyak kena azab semuanya tuh. Dan juga sekarang hakim-hakim yang kemarin sudah saya kritik juga, Anda itu nanti ada pertanggungjawaban akhirat, ya. Oke, sekarang kalian bisa selamat, tapi ingat ya, Allah akan pertanggungjawabkan tidak sama di akhirat loh nanti. Ada teorinya namanya baktatan. Teori baktatan itu ada di surat 6 ayat 44. Jadi Allah memang biarkan orang-orang yang begitu itu, yang melampaui batas itu diberi kesenangan oleh Allah. Tapi satu saat plötzlich, kata orang Jerman bilang, atau baktatan bahasa Qurannya, tiba-tiba azab Allah akan datang sama kalian. Jadi saya kira itu terjadi di dunia, tidak di akhirat saja. Akhirat apalagi lebih parah, kok isi neraka jahanam kalian. Jadi oleh karena itu, dengan hormat lewat Refli Harun, podcast ini yang keren dan cadas itu, tolong
bahwa ini adalah hak hukum, hak jawab saya terhadap pembatalan atau penghentian dari penyelidikan yang tidak benar dari Mabes Polri. Sekira gitu Pak ya. Ada satu pertanyaan Bang Egy. Setelah keluarnya surat Karo Wasidik ini ya, apa yang akan Bang Egy atau TPUA lakukan selain statement seperti ini? Karena kan penyelidikan menjadi terhenti atau polisi tidak lagi berkenan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ijazah palsu ini. Ya, Refli kan sarjana hukum mengerti bahwa peristiwa hukum baik perdata maupun pidana jika sedang dalam dipersoalkan dan sampai ke pengadilan tidak boleh tidak ada akhir. Harus ada akhir, harus selesai. Kalau pidana dihukum kalau yang salah. Kalau perdata ganti rugi kalau yang dianggap bersalah. Jadi tidak boleh peristiwa hukum ini berhenti atau dihentikan, tidak boleh. Itu perintah hukum. Ini prosedur. Maka langkah kita, saya udah bilang tadi, buat surat protes kepada Prabowo Subianto yang sedang dirahmati Allah karena dia berkuasa sekarang. Karena rahmat Allah, bukan karena Anda hebat. Karena qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Jadi Anda berkuasa karena kehendak Allah. Ya, bukan karena kehebatan Anda. Kalau Allah tidak berkehendak, Anda tidak akan bisa. Tapi ingat, Allah juga yang hinakan kalian. Kalau kalian tidak amanah, Allah hinakan, Allah azab. Itu kejadian di seluruh dunia. Ya, rata-rata yang kena azab itu pejabat itu. Karena dia menghinakan rakyat. Rakyat disindas gitu loh. Maka surat protes kami mohon ditanggapi. Presiden harus buat kebijakan. Bisa perintah Kapolri, bisa, Presiden itu bisa perintah Kapolri untuk lanjutkan ini sampai tuntas. Ya, jangan malah kami dikriminalisasi yang 12 orang. Kami dengar akan tambah bertambah. Ingat ya, penjilat-penjilat Jokowi, kalian itu bisa saya kenakan nanti pasal 55 KUHP. Kalian turut membantu Jokowi. Kemarin aja alumni aja banyak nggak bener kok. Masa kenek mobes, tukang ban juga. Ada lagi alumni ITB masuk jadi alumni UGM. Itu bagaimana? Bagaimana bisa itu terjadi? Dan polisi ikut cicing ya, polisinya langsung diperiksa ya orang-orang itu. Enggak, tapi giliran kami langsung diperiksa. Bahkan seloyer tidak boleh digugat juga. Ya, tadi kita proses juga si Pak Iman itu, saya kenal juga, kagak pernah ngomong Pak Iman juga, kagak digugat. Si Farhad Habas juga ngerti saya advokat, dia advokat nggak bisa digugat pasal 16 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Jadi karena itu dengan hormat, ini hukum, ya, jangan juga dilanggar lagi, gitu loh. Itu langkah kita pas konkret langkah kita itu. Oke. Nah, kalau enggak juga, lo mau Refli Harun, udah saatnya people power turun kalau begini. Rakyat sudah dianggap dipecundangi. Lembaga polisi yang begitu hebat dipakai untuk gaya membela Jokowi. Itu kan, waduh, menista rakyat sekali itu. Kan kalian tuh uangnya, seragam kalian itu, pistol kalian itu kan dari rakyat. Allahu Akbar. Saya kira begitu ya, Peri. Oke. Ya, makasih Bang Egy. Waalaikumsalam. Salam sama Dubes kalau ada. Dubesnya nggak mau ketemu, takut tadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Sobat RH sekalian, tadi dengan Egy Sujana ya, langsung dari London, dia di Kedutaan Besar Republik Indonesia, ya, wakil pemerintah Republik Indonesia di London, di teritorial Indonesia, menyampaikan protes melalui channel ini mengenai surat dari Karo Wasidik yang mengatakan dua hal, bahwa sudah sesuai dengan prosedur apa yang dilakukan oleh Diktipidum, Direktorat Tindak Pidana Umum Mabes Bareskrim, di mana mereka melakukan penghentian penyelidikan, dan yang kedua katanya data-data yang dibawa oleh Pendumas itu data sekunder semua sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti.
Egy Sujana protes, bagaimana mungkin putusan pengadilan dibilang data sekunder. Dia bawa ya putusan pengadilan, ya tentu salinan putusan pengadilan yang resmi kan, dari Pengadilan Negeri Surakarta di Pengadilan Negeri di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, di mana Bambang Tri itu dikatakan menyebarkan berita bohong bersama Gus Nur, tetapi kemudian dikoreksi di Pengadilan Tinggi, bukan berita bohong lagi tetapi ujaran kebencian. Jadi sobat era sekalian, saya baru sadar juga ya mengenai data primer bukti pengadilan. Jadi selama ini orang terfokus pada Roy Suryo dan Rismond saja, tapi lupa bahwa ada data berupa putusan pengadilan yang sama sekali tidak menghadirkan ijazah tetapi sudah menghukum orang ya. Begitu sobat era sekalian, coba kita sedikit bacakan komentar sobat era sekalian. Setelah ini nanti akan datang Antoni Budiawan, mau bicara mengenai Tom Lembong, Kwik Kian Gi yang meninggal dunia ya, kita kehilangan tokoh besar. Kemudian bicara juga tentang bagaimana nasib ekonomi era pemerintahan Prabowo ini, di mana kehebatannya yang katanya memunculkan optimisme dan lain sebagainya. Kita bacakan sedikit ya. Mubahala dua pihak bloton bukannya sepihak. Apa blow on gitu. Luar biasa. Apakah Pancasila sila kelima masih ada? Tribute for Mr. Bambang Tri dan Gus Nur, korban ijazah fotokopian. I love FPI. Mana pelaturan banyak yang merugikan rakyat akibat pemerintah pro asing. Tanah rakyat terus diincar oleh perampok yang dilindungi pemerintah oligarki. Jadi mana pelaturan? Maksudnya apa nih? Peraturan maksudnya ya. Setuju Demokrat tuntut pihak Raja Ngibul dan antek-anteknya beli pelajaran, pihak mereka seenaknya tuntut rakyat jelata untuk dipenjarakan. Salam waras. Sandiwara aja, oke. Kemudian setuju Demokrat tuntut pihak Raja Ngibul dan antek-anteknya beri pelajaran, oke. Suara pecah. Maksudnya suara pecah itu apa? Ngoceh kok di luar negeri takut di penjara ya. Kalau Jokowi berani menunjukkan ijazahnya di pengadilan, gua akan jalan kaki dari Jakarta ke Solo dan akan gua cium kaki Jokowi. Ini Gibran Mahfud namanya ya. Mukidi ijazahnya asli bagi ES tapi UPP. Kalau Wakidi UTTS ya. Mukidi ijazahnya asli Bang ES tapi UPP, kalau Wakidi UTTS. Kemudian Termul nggak paham mubahala bukan muhabala ya, mubahala. Jangan jual keyakinan Bang. Pak Egy tetap istiqomah dimanapun berada, kalau punya ijazah asli pasti bangga dong. Kok malah Jokowi punya ijazah asli malu ya? Ya kalau asli nggak malu pastinya ya, tapi kalau tidak asli ya mungkin itu yang jadi masalah. Begitu sobat sekalian ya. Terima kasih Bang Egy ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Cia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya sobat RH sekalian, ini breaking news kita ya. Semalam saya sudah ungkapkan ini ya, tengah malam, karena saya tidak sadar, saya pikir itu surat panggilan buat Rizal Fadila, ternyata surat pemberitahuan mengenai hasil gelar perkara khusus. Kira-kira poinnya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Dittipidum, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, itu sudah sesuai dengan prosedur yang sah. Kemudian yang kedua adalah bukti yang disampaikan pihak pendumas atau pelapor itu bukanlah bukti yang primer, tapi bukti sekunder, tidak bisa dijadikan barang bukti. Luar biasa ya. Itu melalui surat tertanggal berapa Juli pokoknya, tertanggal 2, sebentar kita cek dulu karena terlalu kecil, 25 Juli ya, yang ditandatangani oleh Kepala Biro
Pengawasan dan Penyidikan Mabes Polri, yaitu Dr. Andes Sumarto MSI Brigadir Jenderal Polisi, ya. Kayak jeruk makan apel atau apel makan apel, jeruk makan jeruk. Kang Rizal Fadilah. Ya, saya sudah terhubung dengan Rizal Fadilah, Wakil Ketua Umum TPUA yang dikasih surat cinta oleh Karwasidik ini, ya. Apa komentar Anda secara umum dulu? Silakan. Ya, kalau saya melihat tidak benar ya bahwa apa yang disampaikan sebagai alasan dari surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas ya, atau SP3D ini gitu kan. Jadi saya melihatnya dua hal yang tadi disampaikan oleh Bang Refli, yaitu soal sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bisa dijadikan alat bukti sekunder, itu sangat tidak benar gitu. Nah, alasannya yang pertama, kalau soal ketentuan yang berlaku, ketentuan yang mana? Kalau ketentuannya Perkapolri 6/2019, itu kan penyidikan itu harus proporsional, profesional, dan prosedural. Itulah yang kita bantah gitu sejak awal, sehingga dibutuhkan gelar perkara khusus. Misalnya pada aspek prosedural, kan prosedurnya juga tidak benar gitu, di mana misalnya waktu gelar perkaranya tidak melibatkan pihak yang pokok gitu, kemudian tidak juga tuntas, tidak lengkap seperti yang kita ajukan, misalnya Pak Roy dan Pak Rismon tidak pernah diminta keterangannya, jadi kemudian kita dorong supaya Pratikno dan Kasmujo juga diminta keterangan, tidak dilakukan, artinya tidak lengkap dan tidak tuntas. Kemudian yang ditayangkan juga itu fotokopi, seperti menghindari penayangan ijazah yang asli gitu, yang di fotokopi, aneh kan? Berarti pelanggaran prosedural itu belum lagi soal ketidakcermatan seperti berarti misalnya dia bukti sekunder juga begitu. Iya, dia juga bukti sekunder itu. Nah, ini dikaitkan nanti dengan yang kedua, Bang, gitu, bahwa KUHP itu tidak mengenal bukti primer, bukti sekunder. Kita harus berbasis hukum dong, gitu kan. Yang disebut alat bukti menurut KUHP pasal 184 itu kan ada 5. Satu, keterangan saksi. Kedua, keterangan ahli. Ketiga, surat. Keempat, petunjuk. 5, keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa. Ada jadi tambahan mungkin Kang, dokumen elektronik sekarang. Baru tambahan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik bisa menjadi alat bukti kan gitu. Jadi itu alat bukti dan itu udah sudah diajukan gitu kan pada waktu gelar perkara khusus maupun waktu kita menyampaikan surat bukti tambahan atau alat bukti tambahan. Harus dibedakan alat bukti dengan barang bukti gitu. Kalau barang bukti mungkin bisa saja yang analog tadi, itu sesuatu yang bisa dilihat langsung gitu. Tapi kalau alat bukti lebih luas gitu. Jadi ini masalahnya prinsip gitu, Bang, kalau menurut saya. Ya, biar fair, saya bacakan ya poinnya ya. Jadi poin 1 itu dasar-dasar hukumnya kita tidak usah permasalahkan. Nah, poin 2-nya adalah sehubungan dengan rujukan di atas disampaikan kepada saudara bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 Biro Wasidik Bareskrim Polri telah melaksanakan gelar perkara khusus terhadap laporan informasi nomor LI dan seterusnya. Kemudian dengan hasil sebagai berikut. Terhadap laporan informasi nomor LI dan seterusnya atas pengaduan dari Profesor Dr. Haji Egy Sujana SH MSI tim dalam kurung tim pembela ulama dan aktivis,
tutup kurung tentang dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau pemalsuan akta autentik dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan atau yang membantu memberikan dan menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan atau pasal 264 KUHP dan atau pasal 266 KUHP dan atau pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditangani oleh Dittipidum, Direktorat Tindak Pidana Umum ya, Baris Krim Polri. Penghentian penyelidikan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke ya. B. Fakta yang dihadirkan oleh pendumas atau pelapor hanya berupa data sekunder dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Luar biasa ya. Salah itu. Padahal alat bukti itu tadi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan tambah informasi atau dokumen elektronik ya. Iya, dokumen elektronik. Masa satu pun tak terjaring begitu ya? Masa iya itu. Tapi kalau yang dinamakan barang buktinya primer, ya satu-satunya barang bukti primer itu yang itu cuma ijazah itu yang dikempit oleh Jokowi gitu ya. Iya, kita nggak punya akses untuk itu. Oke. Kang. Ya. Kang Rizal terkejut nggak atau apa tanggapan tadi kan umum ya, tanggapan yang spesifiknya terhadap hal ini? Untuk yang pertama, apa biasa aja atau gimana? Kalau yang itu sudah bisa diduga, kalau yang kemungkinan sudah sesuai dengan prosedur atau sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, memang itu mungkin sesuatu yang normatif gitulah, yang nggak bisa diuji juga dalam bentuk perlawanan. Dia akan pilih itu gitu, udah diduga kalau yang itu. Tapi yang kedua bahwa memang tidak bisa dijadikan alat bukti, ya itu agak terkejut juga, karena toh kita juga di forum gelar perkara khusus itu kan menayangkan begitu detailnya gitu tayangan yang dikemukakan oleh ahli lah gitu, dalam hal ini seperti perbanding komparasi gitu kan antara ijazah yang 115, 16, 17 itu bang gitu, yang 3 itu kan itu kira-kira clear gitu kan. Masa Kasmujo misalnya gitu, tidak bisa dijadikan petunjuk. Kasmujo dikemukakan gitu kan. Gitu. Kasmujo kan bisa jadi keterangan saksi, bisa jadi petunjuk gitu. Bisa. Itu sebetulnya kita harapkan kan tindak lanjut. Jadi setelah gelar perkara itu nggak selesai di situ dan terbukti sebetulnya dia menunggu waktu kan, seharusnya itu digunakan kan untuk melakukan pengujian mengenai apa-apa yang dikemukakan di gelar perkara khusus gitu. Dan sebetulnya kita yakin kalau itu dilakukan maka akan jelas pembuktiannya gitu tentang tidak identiknya gitu kan, atau mungkin juga pada ujungnya dugaan palsunya itu kuat gitu. Jadi nggak bisa dia menyatakan sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku misalnya, selesai saja gitu kan, membenarkan pengumuman Dirtipidum 22 Mei 2025 yang lalu begitu bang. Padahal Kang, saya baca juga ya yang sering diulang oleh Abdullah Al-Katiri itu adalah tidak hanya Perkap nomor 6 tahun 2019 tapi juga Perkap nomor 10 tahun 2009. Perkap nomor 10 itu terutama pasal 10, pasal 79, pasal 80 itu kalau mau minta yang namanya pemeriksaan laboratorium forensik itu statusnya harus ada salah satu syaratnya harus ada laporan polisi. Kemudian harus ada berita acara penyitaan dokumennya yang mau dilaporkan begitu. Dan bahkan secara implisit walaupun tidak ada berita acara pemeriksaan saksi dan berita acara pemeriksaan ahli pemeriksaan tersangka. Walaupun ada kata-kata atau laporan perkembangan
kasus gitu ya, gitu. Tapi kan pada dasarnya kan paling tidak syarat-syarat itu kan tidak dipenuhi dalam pemeriksaan dokumen kemarin. Iya. Kita sangat menduga begitu. Apalagi ada poin yang itu, Bang, yang otentikasi gitu kan, pembanding. Saya kira karena ini kita juga mengajukan pembanding lain, gitu kan. Itu harusnya langsung ya menguji dong antara otentikasi yang ini, diproses otentikasinya yang kita dengan otentikasi yang dia, karena itu yang kita ragukan, karena dia juga tidak terbuka siapa gitu kan 3 temannya yang dijadikan pembanding ijazahnya itu dengan ijazah Joko Widodo, sementara kita mengajukan juga ini kan, berarti harusnya dia bergerak itu untuk otentikasi. Harusnya waktu gelar perkara itu ya paling tidak ijazah aslinya ya sebetulnya itu yang dituntut dihadirkan lagi gitu supaya ya, supaya diuji bersama kan gelar perkara itu gitu kan, untuk menguji gitu kan temuan-temuan yang telah dilakukan oleh penyidik atau penyelidik gitu kan di forum itu, jadi terbuka bukan dengarkan pendapat gitu kan, walaupun belum lapor paling tidak kan secara kasat mata kita bisa lihat dulu kan. Iya, dan sekurang-kurangnya kan belum selesai gitu. Berarti ada tindak lanjut. Makanya betul kalau dikatakan penyelidikan jangan dihentikan. Artinya masih terbuka gitu kan peluang-peluang pembuktian yang baru gitu, dan itu akan terus dilakukan, dan ternyata punya juga kita bukti-bukti baru kan yang bisa disampaikan berikutnya. Kalau dihentikan penyelidikan ya bagaimana? Jadi itu juga proses hukum yang dilanggar sebenarnya. Kang, gitu. Kang Rizal kan tahu bahwa ini pelanggaran prosedur oleh penegak hukum ini kan telanjang gitu, dan kemudian ketika dicek ke internalnya nggak ada gunanya juga. Mereka malah memperkuat. Apa upaya Kang Rizal untuk dan teman-teman untuk mempermasalahkannya, atau pasrah saja? Ya, saya kira kita harus terus melakukan upaya, Bang, nggak akan nyerah lah dengan proses perkembangan seperti ini. Walaupun sebenarnya dia baru membuat surat pemberitahuan perkembangan gitu kan, penanganan Dumas. Ya semestinya konsisten dong gitu kan, bahwa itu baru pemberitahuan perkembangan, bukan merupakan putusan atas penghentian gitu, simpulan gitu. Tapi dengan mengatakan sudah sesuai dengan ketentuan berlaku, artinya dia memperkuat. Itu jadi apa ya, bersayapnya itu atau dubiusnya di sana gitu. Tapi usaha kita sekarang ya kemana kan? Saya juga ngobrol dengan Pak Rismon dikit gitu kan, mengungkap soal ini. Artinya nggak ada jalan lain, kita masih punya alat bukti kan gitu. Katakan 5 gitu kan, 5 ijazah teman yang masih dipegang oleh kita, itu modal gitu kan untuk bisa kita uji. Ambillah, geraklah sedikit ke lab lain gitu, lalu keluarkan second opinion gitu, misalnya dari Singapura atau dari Australia, dari mana, geraklah gitu kan. Karena kita punya modal ini. Itu contoh, tetapi gitu, masalahnya sepanjang analognya itu tidak dikeluarkan oleh Pak Jokowi, maka semua yang dilakukan itu akan ditolak. Karena katanya tidak menggunakan data primer tapi data sekunder. Walaupun persis sama misalnya gitu. Benar. Artinya itu jadi alasan dalih, bukan dalil dia kan gitu, dalih nantinya gitu kan. Nah kemudian yang kedua ya mungkin terpaksa akhirnya di Polda Metro Jaya kan, karena sudah disita di Polda Metro. Ya akhirnya kita optimalisasi saja di situ, antara lain ini upayanya gitu kan, karena di situ sudah ada dia pegang gitu kan. Apakah nanti dalam proses-proses penyidikannya gitu kan, awal ini bisa dibandingkan bukti gitu kan, atau tahap kejaksaan, atau pahitnya di pengadilan, itu pahitnya gitu kan. Oke, tapi begini, ada berita pahitnya juga ya. Jadi Kang Rizal mengatakan oke, nanti kita fight di pengadilan ya kan. Pahitnya kita fight di pengadilan. Enggak, saya paham. Pahitnya kita fight di pengadilan kan gitu.
Nah, tetapi yang jadi masalah adalah saya lihat terdakwa. Bukan begitu, tidak hanya terdakwa, pasal-pasal yang digunakan itu pasal-pasal yang tidak mengarah pada pembuktian adanya ijazah palsu atau tidak nanti. Karena begini, misal ya, kalau Pak Jokowi narik soal pencemaran nama baik misalnya, let's say dia dianggap pahlawan, saya tarik pencemaran nama baik, ya kan? Karena bagi saya cukup. Wah, dia mau pahlawan kan? Cukup pernyataan bahwa ijazah ini tidak dikatakan palsu gitu ya. Selesai, terbukti di Bareskrim. Begitu, selesai kan? Maka yang terhadap Kang Rizal kan hanya akan dikenakan pasal penghasutan, pasal ujaran kebencian, kemudian pasal menggunakan mengoprak-aprek dokumen seolah original, kemudian pasal menggunakan dokumen tanpa izin, kan begitu? Bisa, dan itu tidak ada menyangkut pembuktian apakah ijazahnya asli atau palsu. Apalagi saya lihat ada satu pasal yang sudah di drop oleh mereka, yaitu pasal 28 ayat 3 tentang menyebarkan berita bohong yang memunculkan kerusuhan, menimbulkan kerusuhan masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya adalah sidang terhadap Kang Rizal dan teman-teman tetap berlangsung, tapi tidak ada sekalipun forum untuk pembuktian ijazah asli atau palsu. Gimana, Kang? Kalau analisis ini dikemukakan? Pertama, apa gunanya dia melakukan penyitaan kan gitu terhadap ijazah tersebut, baik SMA maupun S1 kan, berarti itu harus digunakan sebagai alat bukti kan nantinya gitu, karena yang menyitanya Polda Metro Jaya bukan Bareskrim. Satu. Yang kedua, bahwa putusan Bareskrim tidak boleh dipakai dasar hukum, karena dia juga menyatakan di surat pemberitahuannya bahwa ini bukan alat bukti untuk pengadilan gitu kan, tapi hanya sebagai layanan Dumas gitu kan, layanan pengaduan masyarakat. Berarti seolah-olah itu bukan alat bukti yang bisa digunakan. Jadi nggak boleh dia beralasan sudah diputus oleh Bareskrim gitu. Bareskrimnya sendiri mengatakan semuanya itu bukan merupakan alat bukti untuk pengadilan kan, jadi bukan alat bukti hukum lah gitu. Itu poin pentingnya gitu. Yang ketiga adalah bahwa pengaduan atau pencemaran nama baik dan fitnah Jokowi yang itu kan masih ada gitu di sana, belum dicabut gitu. Jadi nggak bisa full kita berbasis laporan 5 pelapor yang lain gitu, yang baik penghasutan gitu kan, ujaran kebencian ataupun otak-atik dokumen informasi, toh masih ada di situ berkaitan laporan Joko Widodo pencemaran nama baik, dan itu konteksnya adalah ijazah palsu gitu. Kalau yang itu gitu, kecuali kalau Jokowinya sudah narik gitu, mencabut. Nah, itu persoalan yang muncul, hanya tinggal pinggiran-pinggirannya tadi gitu, Bang. Jadi kalau saya kan kemukakan bahwa kalau Jokowi kemudian mau jadi pahlawan dalam tanda kutip, dia tarik gugatannya ya, atau pengaduannya, mengatakan bahwa bagi saya sudah cukup ya, karena proses hukum sudah mengatakan ijazah saya asli, kan begitu kan. Dengan demikian apa yang disampaikan Bareskrim itu walaupun tidak bisa menjadi bukti, tetapi itu ada statement seperti itu, dan kemudian dia tidak mau lanjutkan di pengadilan, lalu pengadilan main dengan logikanya sendiri, pasal penghasutan, pasal membuat dokumen dan lain sebagainya, karena deliknya sudah bukan lagi delik aduan tapi delik umum yang terserah polisi mau ngincer siapa gitu. Iya. Ya, tapi itu kan tidak mudah juga gitu menurut saya. Akan menghadapi perlawanan yang keras juga. Toh semua itu berbasis pada ijazah gitu. Apalagi bukti dicabut gitu kan. Berarti itu jadi bukti juga nanti gitu kan. Konteksnya awal. Jadi kalau yang
primer, yang primernya sudah dicabut, yang sekundernya nggak ada nilai gitu. Ya sekunder itu maksudnya laporan-laporan. Tapi begini, Kang. Kalau saya lihat kan permainan bukan di Kang Rizal dan teman-teman. Kang Rizal hanya mengandalkan opini publik. Kan hadir tidaknya dokumen analog yang berupa ijazah itu kan itu bergantung pada hakim sama jaksa nanti. Iya. Nah, kalau hakim tidak memerintahkan, jaksa tidak mau menghadirkan, atau tidak singgung sama sekali, mau teriak-teriak ribuan kali, tetap tidak didengarkan dan dianggap tidak relevan nanti. Kita bukan pembuktian palsu atau tidaknya ijazah. Ini adalah sidang pencemaran nama baik misalnya, atau sidang kayak Gus Dur. Ini adalah sidang bukan ujaran kebencian atau sidang tentang penghasutan. Tidak perlu kami membuktikan adanya ijazah palsu atau tidak, tetapi apakah ada penghasutan, apakah ada ujaran kebencian, apakah ada penggunaan dokumen tanpa izin, apakah ada itu. Nah, kalau misalnya penggunaan dokumen tanpa izin dianggap masih berkaitan dengan ijazah, ya sudah di drop juga. Iya kan? Jadi hal-hal yang tidak berkaitan sama ijazah, ya itu tadi. Penghasutan, ujaran kebencian. Iya. Gitu. Ya sangat mungkin itu Bang. Jadi memang jangan lupa Gus Nur sama Bambang Tri kan kena ujaran kebencian terakhirnya, bukan menyebarkan berita bohong. Bukan ijazah. Bukan, ya betul Bang. Jadi itu mungkin saja, ya udahlah kita all out saja, perang aja di situ, perang hukum maksudnya ya. Jadi walaupun bagaimana bolehlah dia merekayasa segala macam. Tapi kan orang sudah tahu sekarang apapun gitu kan. Kalaupun terus dipaksakan ya kita akan terus melawan sampai titik darah penghabisan. Kata Abraham Samad. Iya. Gini, Kang Rizal ya. Banyak sekali orang mengatakan saya akan melawan dan lain sebagainya ya. Tetapi seperti Gus Nur dan Bambang Tri nggak berdaya juga akhirnya. Dihukum tanpa pernah ada ijazah asli dihadirkan. Bahkan itu jelas-jelas mengatakan pasal tentang berita bohong itu Undang-Undang Nomor 1 1946. Tetap aja dihukum. Iya, saya kira kita harus siap Bang gitu, kan harus siap jadi martir juga gitu kan untuk satu perubahan itu gitu. Jadi nggak usah kecil hati gitu. Kalau memang dipaksakan ya itulah kekuasaan kan. Tapi kalau udah niat dari awal melawan kekuasaan gitu kan untuk kebenaran, kejujuran, keadilan, ya risiko itu ya harus terima. Tapi dari risiko itu diharapkan kebenaran, kejujuran, keadilan terus berjalan upaya perjuangannya gitu kan, toh bisa berkelanjutan gitu kan, apa selesai gitu kan dengan hasil, dengan dihukumnya gitu kan orang-orang atau kriminalisasi gitu kan, selesai saja. Enggak, akan terus itu selama si dokumen itu kan masih disembunyikan dengan berbagai rekayasanya gitu Bang. Oke, coba kita bacakan nanti Kang Rizal kasih respons umum ya. Luar biasa pengaruh mantan presiden terhadap Parcok. Makanya jangan berharap ke Parcok, pasti ujungnya kecewa. Penyakitnya sudah kronis stadium 7. Presiden ke-7 Jokowi. Kemudian kasus pribadi objek utama ijazah TP berusaha ditutupi dengan mengalihkan kasus biar terus mengulur waktu. Jelas-jelas ini sudah lama yang dibungkam dengan penjara. Nggak ada tuh tokoh-tokoh. Maksudnya apa nggak ngerti ya. Sebegitunya kepolisian kita semua, padahal Bang Roy Suryo dan kawan-kawan bilang waktu gelar perkara khusus kedua itu tidak ada satu dokumen pun ditampilkan oleh Bareskrim dan tidak ada bantahan dari pengacara Jokowi. Nanti diceritakan ya apa adegan di gelar perkara khusus itu. Belum puas negeri ini diacak-acak oleh Jokowi, kini dia sibuk untuk memenjarakan orang. Apa artinya surat itu Bang RH? Artinya adalah bahwa penghentian penyelidikan itu sah. Itu artinya. 11.000 T bisa buat bayar apa saja termasuk Parcok. Bisakah ditersangkakan?
jika barang ijazah Jokowi yang menjadi objek perkara sebelum ada keputusan inkra terkait keaslian ijazah Jokowi, polisi harus bekerja profesional, objektif, transparan dan tanpa rekayasa. Jadi kalau menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban pasal 10 itu nggak bisa ditersangkakan sebelum adanya putusan yang inkrah berkekuatan hukum tetap, dulu. Ya kan? Gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada pembuktian bahwa ijazah itu asli atau palsu, seharusnya tidak boleh ada tersangka atau terdakwa yang terkait dengan ijazah itu. Tapi tadi dia belok ke tempat lain. Gawangnya dipindahkan itu. Ya, gawangnya dipindahkan kan begitu, ya kan? Kemudian ada yang bilang tinggal nunjukin ijazah asli aja susah amat, muter-muter kemana-mana sampai buat reuni-reunian segala aja. Jadi tambah nggak percaya aja selama ijazah asli nggak diperlihatkan ke publik. Bisa diperadilankan nggak Bang RH? Nanti dijawab ya. Bisa, tetapi Anda nggak bisa menjamin karena biasanya kalau sudah di luar melawan kekuasaan, walaupun ceto welo-welo kayak Tom Lembong, ya kan, tetap. Tapi giliran ada itu seorang yang buronan gubernur di suatu daerah mengajukan pra peradilan, dikabulkan. Wakil menteri yang juga terima suap gitu mengajukan pra peradilan, dikabulkan ya, bahkan diangkat jadi wakil menteri lagi kan. Itu yang terjadi faktanya ya. Banyak sekali, saya bacakan semua. Silakan Kang Rizal wrap up dan kemudian jawab. Ya, saya kira soal pra peradilan memang prosedur yang harus ditempuh gitu kan. Kalau misalnya sudah sampai ke tahap penetapan tersangka, saya kira itu prosedur hukum lah. Ya. Dan soal ruang hukum itu sempit gitu, tapi publikasinya, informasinya ya bisa jadi meluas gitu. Dia tergantung pada penggelindingan gitu kan, opini ini. Walaupun bagaimana opini juga adalah satu kekuasaan lain gitu kan, yang suatu saat bisa efektif gitu. Dan kan puling-pulingnya Bang Refli kan 90% lebih kan gitu, berkaitan dengan orang yang tidak percaya bahwa ijazah Joko Widodo asli atau sebaliknya gitu kan, yang percaya bahwa itu palsu gitu. Dan termasuk informasi atau pemberitahuan, pengumuman, keterangan dari pihak kepolisian juga tingkat keraguan publik itu kan tinggi gitu. Jadi saya kira di kalangan masyarakat juga lama-lama kan ada gumpalan-gumpalan orang yang ikut mensupport gitu kan. Ada kelompok-kelompok seperti kemarin lah misalnya civil society dan forum Purnawirawan gitu kan, juga mendukung, menekan Barreskrim gitu kan, atau juga sampai kepada menghimbau presiden gitu kan untuk punya kepedulian tinggi gitu kan. Ya opini publik juga begitu. Kalau misalnya ini terjadi proses kriminalisasi, kan bukan hanya soal Jokowi yang akan disorot, jadi rezim siapa ini terjadinya gitu kan. Nah kemudian di luar juga kan yang digemborkan itu soal pelanggaran HAM. Jadi konteksnya kriminalisasi itu pelanggaran HAM, maka nanti ruang-ruang tekanan internasional berkaitan dengan aspek ini gitu. Jadi forum-forum human right watch-nya lah gitu, semacam seperti itu nggak akan diam gitu. Kalau saya yakin ini akan menjadi pukulan berat bukan hanya bagi Jokowi sudah banyak lah yang menekannya gitu kan, dan meragukannya serta kebohongannya yang luar biasa itu udah pada tahu lah gitu. Jadi stempel itu gitu ya. Kemudian juga pada rezimnya ini sekarang di rezim siapa setelah Tom Lembong, Hasto kan gitu misalnya nih, kemudian tambah lagi sekarang kriminalisasi konteks ijazah palsu, ya berarti
capnya itu akan melekat nanti gitu, dan perlawanan publik juga akan terjadi. Kalau saya yakin mahasiswa itu tidak bergerak kalau magnetnya hanya Jokowi. Nah, Jokowi itu kan sudah dalam posisi yang mungkin itu bukan presiden lagi, tidak punya kekuasaan lagi, walaupun informal masih punya pengaruh besar. Tapi mereka kan menyorotnya ke siapa yang duduk di singgasananya gitu. Nah, itu akan lebih menjadi magnet menggerakkan mahasiswa di mana-mana gitu dalam sejarahnya itu kepada kekuasaan yang established gitu, Bang. Oke, Kang Rizal terakhir ya. Kalau misalnya nanti ditetapkan sebagai tersangka, Kang Rizal dan kawan-kawan akan ajukan pra-peradilan. Ya, saya kira itu prosedur itu akan ditempuh gitu kan, apapun yang terjadi kemudiannya gitu. Tapi kan kita harus melakukan perlawanan gitu, secara maksimal lah gitu aja, Bang. Pra-peradilan akan kita lakukan. Oke, intinya adalah Tuhan menyuruh berjuang, soal hasil diserahkan. Saya kira itu aja, Bang. Oke. Ya, makasih Kang ya. Ya, sami-sami Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat era sekalian, itu dengan Rizal Fadila ya. Memang saya dari awal sudah menebak arah permainan ini ya. Pertama, tidak akan ada forum pembuktian ijazah asli atau palsu. Itu pasti akan dihindari. Dengan segala upaya akan dihindari pembuktian itu. Intinya adalah nanti Roy Suryo dan kawan-kawan tidak memiliki akses untuk melihat ijazah itu. Barangkali bisa melihat sekilas, diperlihatkan, tetapi kemudian dilarang memotret atau apalagi menganalisisnya. Yang kedua adalah untuk itu setiap upaya yang mengarah ke sana akan digagalkan. Dan sudah terbukti, satu, pengadilan di Solo mengatakan tidak punya kewenangan. Karena itu NO, gugatan perbuatan melawan hukum Pak Taufik, dibawa ke ranah pidana, laporan masyarakat atau pengaduan masyarakat hanya ditanggapi dan kemudian dinyatakan bahwa ijazahnya identik dan asli dan selesailah proses penyelidikan, tidak dilanjutkan lagi. Sudah gagal kan? Nah, kemudian di Polda Metro Jaya kita mainkan skenario. Skenario yang sudah dimainkan adalah tidak ada pasal mengenai menyebarkan berita bohong. Karena kalau menyebarkan berita bohong akan ditunjuk aslinya mana, berita aslinya mana. Kan nggak bisa orang dibilang bohong tapi versi aslinya nggak ada. Nggak ada menyebarkan berita bohong. Kalau ada kaitan-kaitan dengan ijazah seperti misalnya pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya, di mana ijazah harus dibuktikan misalnya, maka Jokowi bisa saja kemudian mencabut pengaduannya, ya kan? Begitu dia mencabut pengaduan, maka tinggal dipakai pasal-pasal yang kemudian bisa digunakan. Yaitu pasal apa? Pasal penghasutan dan pasal ujaran kebencian. Penghasutan tidak terbukti, ujaran kebencian sering dipakai sebagai pasal karet. Jadi itulah sobat era sekalian yang tidak ada kaitan. Jadi ujung-ujungnya adalah menggunakan undang-undang ITE untuk menjerat aktivis. Dan sama sekali tidak ada pembuktian soal ijazah asli atau tidak. Itu skenario yang saya ucapkan dari awal ya. Intinya akan dihindari semua forum pembuktian ijazah asli. Ya, kalau misalnya ada forum pembuktian ijazah asli dan itu transparan, nih saya kasih jempol. Tapi kelihatannya tidak akan berani. Kenapa? Karena kalau ada ijazah aslinya, ya sudah lama ditunjukkan. Nah cuma kita tidak tahu ketika Dr. Yulia dan teman-teman diperiksa kemarin, apakah mereka required meminta hadirnya ijazah asli yang konon sudah disita oleh Polda Metro Jaya dan diperlihatkan kepada mereka, ataukah tidak sama sekali. Saya belum mendapatkan informasi itu nih, mohon maaf sobat era sekalian ya. Itu yang bisa di-share ya, dan memang berjuang itu tidak melulu soal hasil, tapi bagaimana kita kemudian berusaha untuk menjadi bagian amar ma'ruf nahi mungkar terus menerus dan lain sebagainya.
kita sedang berjuang untuk bagaimana menjadi bagian untuk mencegah kemungkaran. Kemungkaran yang dilakukan oleh siapa? Oleh kekuasaan, oleh orang yang dibayar dengan pajak rakyat, oleh siapapun. Karena esensi dari hukum itu adalah keadilan. Kalau keadilan hilang dari hukum, maka tidak ada gunanya kita bicara tentang penegakan hukum, penegak hukum, negara hukum, dan lain sebagainya. Begitu sobat era sekalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Cia.